Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsyana Andini dengan NIM C0D022035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biaya dalam akuntansi perpajakan. Pengertian biaya. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan adalah dalam istilah perpajakan terdapat istilah deductible expense yang dimana ini merupakan sebuah kebijakan atas biaya yang harus dikurangkan dengan cara menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan atau biasa disebut dengan 3M. Dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikatakan bahwa deductible expense merupakan suatu kebijakan biaya yang telah diatur untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto dengan tujuan mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan pajak. Dengan kata lain, deductible expense dapat diartikan sebagai biaya-biaya pengurang pajak saat pengukuran biaya dalam ketentuan perpajakan pada umumnya disesuaikan dengan cara pencatatan yang dipakai dalam pembukuan perusahaan, apakah metode kas atau metode akrual. Apabila menggunakan metode kas, maka biaya diakui pada saat pembayaran, sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan metode akrual, maka biaya diakui pada saat terutangnya tanpa memperhatikan pembayaran. Dalam hal pembebanan, biaya ini dilakukan pengaitan matching dengan penghasilan menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, sebab akibat. Pada pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya ini secara langsung dengan penghasilan pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan. Contoh konkret yaitu persediaan sebagai penyebab dari hasil penjualan. Penghasilan pada masa mendatang diakuinya sebagai biaya alokasi harga pokok pada saat persediaan tersebut dijual. Yang kedua, alokasi sistematis dan rasional. Pada pendekatan ini tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tetapi biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. Contoh konkret, terletak pada aset tetap. Alokasi biayanya segera pada tahun tersebut sebagai pengurang terhadap penghasilan atau dilakukan penundaan atau dikurangkan dengan penghasilan di masa mendatang melalui alokasi penyusutan dan amortisasi. Yang ketiga, pengakuan segera. Pendekatan pengakuan segera ini yaitu terhadap biaya yang dapat dikaitkan dengan penghasilan melalui pendekatan ke-1 atau pendekatan kedua akan dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Sebagai contoh konkret yaitu biaya pendirian, biaya emisi, dan lain sebagainya. Kemudian, klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Pajak. Pada pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPH sebagai berikut. Yang pertama, biaya program BPJS. Yang kedua, biaya pengobatan. Yang ketiga, biaya rekreasi dan olahraga. Yang keempat, biaya perumahan. Yang kelima, biaya kendaraan dinas. Yang keenam, telepon seluler karyawan. Yang ketujuh, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang kedelapan, pajak masukan sebagai pengurangan penghasilan bruto. Yang kesembilan, pasal 4 PP nomor 138 tahun 2000 yaitu pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan besarnya PKP wajib pajak dalam negeri dan BOT. Yang ke-10, pemberian natura atau kenikmatan yang dikaitkan dengan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dibebankan dan bukan merupakan objek PPh pasal 21. Kemudian biaya yang tidak boleh dibebankan. Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur yaitu untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tidak tertagih
untuk usaha bank atau sewa dengan hak opsi, cadang untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan pemberi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubung dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh, yang terakhir, harta yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, 1 derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amal, zakat atau lembaga amil, zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak zakat atas penghasilan nyata-nyata dibafarkan oleh wajib pajak orang pribadi, pemeluk agama Islam kepada badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan serta warisan. Nah, dalam ilmu bisnis dan akuntansi, pengertian biaya adalah nilai moneter atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Beban yang dikeluarkan mencakup persediaan bahan baku, tenaga kerja, produk, peralatan layanan, dan lainnya. Jumlah yang dikeluarkan dicatat. Baiklah, cuman itu materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.